Halo teman-teman semua, sungguh kesempatan yang luar biasa bagi kita karena hari ini kita boleh kembali merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Aku berdoa kiranya firman ini selalu merubah hati kita karena Tuhan lebih tertarik merubah hati kita daripada merubah keadaan kita. Dia rindu supaya kita makin serupa dengan Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi tenangkan hati kita dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biar hati kami terus dikalibrasi, hati kami terus Engkau arahkan padamu Tuhan. Dan kami semakin mencintai Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan, biar hati kami terus Kau ubahkan dari dalam keluar Tuhan. Dan jadikan kami tidak hanya menjadi pendengar-pendengar firman saja, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan sermon series dari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Yohanes Pembaptis yang mengarahkan murid-muridnya untuk menjadi murid Yesus. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk mengikut Dia. Tapi aku ingin kita semua, kalian semua membayangkan. Misal nih, kalian sedang duduk-duduk di pinggir jalan atau pinggir pantai. Tiba-tiba ada orang yang gak kamu kenal. Dan orang itu mengajakmu dengan kata-kata, ayo ikutlah aku. Nah, apa yang kalian rasakan? Dan apa yang kalian ingin lakukan ketika ada orang yang melakukan demikian pada kalian? Yang pasti aku yakin kalian semua, bahkan aku pun akan merasa bingung karena ada orang yang tidak dikenal melakukan itu. Lain cerita kalau kita mengenal orang itu ya teman-teman. Oleh karena itu hari ini kita akan melihat kisah Yesus ketika memanggil murid-muridnya. Karena ini mirip dengan ilustrasi tadi ya teman-teman. Dan kali ini kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 3 ayat 3 sampai 11. Kita baca sama-sama ya teman-teman ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Selanjutnya, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Yang 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kita langsung loncat ke ayat 27, kisah selanjutnya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Aku datang bukan memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dari pembacaan firman yang kita lakukan ada 2 poin penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita belajar Tuhan menyatakan bahwa hikmat Tuhan bukanlah hikmat dunia. Lukas 5 ayat 5 jelas mencatat, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi ceritanya gini teman-teman. Simon Petrus dan teman-temannya itu sedang pergi berlayar untuk mencari ikan. Tetapi mereka belum mendapat hasil tangkapan. Tapi artinya mereka bukanlah nelayan yang buruk. Mereka adalah nelayan yang berpengalaman. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tahu di mana harus meletakkan jala dan kapan harus meletakkannya untuk mendapat hasil tangkapan ikan yang terbaik. Akan tetapi faktanya pada malam itu mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan. Dan yang menarik di sini, Yesus ada di tengah-tengah mereka teman-teman. Tapi Yesus adalah seorang tukang kayu. Kita semua tahu cerita ini. Dan Yesus memberi mereka instruksi. Tentunya mereka memiliki pengalaman ikan yang jauh lebih banyak daripada Yesus. Jadi instruksi Yesus di sini itu tidak hanya bertentangan dengan strategi penangkapan ikan, tetapi juga tidak masuk akal bagi teman-teman nelayan pada waktu itu. Namun di sini Simon Petrus mempercayai Yesus dan dia menaatinya dalam tindakan iman yang total. Dan ternyata Yesus memang tahu persis kapan waktu yang terbaik dan tepat untuk menangkap ikan. Dan akhirnya Simon Petrus serta teman-temannya mendapatkan ikan tangkapan yang sangat amat banyak. Alkitab mencatat bahkan jala mereka hampir robek, kapal mereka hampir tenggelam karena hasil tangkapan yang mereka dapatkan itu begitu banyak teman-teman. Tapi ini kalau kita dalam posisi Simon Petrus itu tidak mudah saat itu ya teman-teman ya. Dan wajar jika kita tidak langsung percaya. Bayangkan teman-teman, kalau kalian itu misal kalian adalah seorang anak yang jago bermain musik. Tiba-tiba ada temanmu yang bahkan gak pernah mendalami musik, gak pernah bermain musik, tapi kamu tahu dia itu justru kekuatannya, kelebihannya adalah dalam bidang olahraga. Tiba-tiba temanmu yang jago olahraga itu memberi nasihat kepada kamu, memberikan arahan tentang bagaimana bermain musik yang baik dan indah. Bukankah itu suatu hal yang aneh ya teman-teman? Ya kurang lebih itu yang dialami oleh Petrus. Tapi di sini kita lihat bahwa Petrus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Mungkin beberapa dari kita bertanya, ngapain sih Tuhan memanggil murid-muridnya dengan cara seperti itu? Aku percaya bahwa tujuan dari itu semua, Tuhan Yesus melakukan itu semua adalah dia ingin menyatakan hikmat dan kuasa untuk memanggil murid-muridnya. Seolah Tuhan Yesus memberi gambaran bahwa setiap keberhasilan yang dicapai itu bukan semata-mata kekuatan atau hikmat dari manusia, tetapi justru hikmat Tuhanlah yang membuat berhasil, yang membuat mereka berhasil melalui peristiwa ini. Yesus menyatakan kuasanya atas segala alam dan segala ciptaan yang dia ciptakan. Dan apa aplikasinya bagi kita orang percaya? Kita perlu percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi faktanya, kita lebih sering percaya kepada hikmat manusia daripada hikmat Allah. Kita lebih percaya dengan hikmat kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman, kita terus perlu untuk diingatkan akan Injil. Karena tanpa Injil, hati kita memiliki kecenderungan yang selalu menggunakan hikmat manusia atau hikmat kita sendiri. Kita perlu berdoa supaya hikmat Tuhan selalu menuntun kita di dalam setiap keputusan. Kita perlu berdoa, terus berdoa supaya Roh Kudus terus menuntun hidup kita. Amin. Dan poin yang kedua, kita belajar. Tuhan memanggil siapapun, termasuk orang berdosa, untuk dipakai jadi alatnya. Lukas 5 ayat 32 jelas mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Dalam perikop ini,
Yesus menjelaskan tujuan pelayanannya. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan untuk orang yang berdosa, untuk bertobat. Kalau kita lihat teman-teman, murid-murid Yesus juga adalah orang berdosa. Oleh karena itu, dalam panggilan kepada murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia, kita melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan dua hal. Pertama, dia mengundang murid-muridnya ke dalam suatu hubungan atau relasi yang akrab atau karib dengan dia. Dan yang kedua, dia tidak hanya membuat hubungan yang karib itu, yang akrab itu dengan murid-muridnya, tetapi Yesus juga mengajak mereka untuk diubah. Dia berkata, ikutlah aku. Artinya, ini merupakan undangan dalam sebuah hubungan yang makin mendalam, teman-teman. Kemudian di bagian yang kedua dari ayat itu, Yesus juga menantang murid-muridnya untuk memberitakan Injil. Tuhan Yesus mengatakan, kamu akan kujadikan penjala manusia. Dalam Lukas 5:27-32. Ini tentang Matius, tentang Lewi. Kita melihat Lewi atau Matius mengikuti perintah Tuhan Yesus. Dan yang Matius lakukan adalah memanfaatkan lingkaran pengaruhnya atau influence-nya untuk memperkenalkan teman-temannya atau rekan kerjanya kepada Kristus. Ini adalah contoh yang sangat praktis dalam melakukan pelayanan di masa kini, teman-teman. Di sini kita melihat Matius, dia adalah seorang pemungut cukai, tetapi dia memutuskan untuk mengikut Yesus. Jadi dia mengadakan sebuah pesta besar dan mengundang semua teman-temannya. Ya, teman-temannya tentu itu pemungut cukai juga, untuk datang agar mereka juga bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Lewi yang kita kenal dengan Matius memanfaatkan hubungan yang sudah dia miliki. Dia mengajak teman-temannya supaya teman-temannya itu juga dapat diundang dalam sebuah hubungan dengan Tuhan Yesus dan diajak mengalami perubahan hidup dalam Injil. Kisah ini memberi sebuah inspirasi yang bagus bagi kita semua. Karena seringkali kita memiliki kecenderungan membuat relasi dengan seseorang hanya demi kesenangan kita. Dan dalam relasi tersebut tanpa mengajak teman-teman atau orang-orang itu mengalami perubahan di dalam Injil. Berapa banyak orang atau anak muda membuat relasi dengan seseorang tanpa membangun iman dalam pengenalan akan Kristus? Berapa banyak? Mungkin saya juga seperti itu, mungkin kalian juga seperti itu. Kebanyakan yang terjadi, kita semua hanya mencari kenyamanan. Enak ya punya teman untuk curhat, teman untuk diajak nongkrong, ditraktir, dan lain-lain. Aku bilang itu tidak sepenuhnya salah, tetapi relasi itu menjadi kurang berfaedah. Bukankah lebih bermanfaat atau lebih berfaedah jika curhat-curhat kita dengan relasi kita, tapi di dalam sana juga ada nilai-nilai Injil yang membawa kepada perubahan hidup, teman-teman. Bahkan berapa banyak relasi anak muda saat ini malah membawa kepada hal-hal yang negatif dan buruk. Jadi kesimpulannya, teman-teman, setiap hubungan atau relasi kita dengan orang lain, relasi tersebut harus membawa kepada pengenalan akan Kristus. Kita harus ingat bahwa ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita dan memanggil kita sebagai muridnya, maka artinya Tuhan Yesus juga rindu supaya kita juga mengajak orang-orang yang belum mengenal Yesus dan membawa orang-orang itu kepada pengenalan akan Kristus. Amin, teman-teman. Melalui apa? Melalui relasi atau hubungan kita dengan orang-orang sekitar. Jangan sia-siakan relasi yang kalian miliki. Relasi itu adalah sarana atau alat bagi penginjilan untuk menceritakan kabar baik. Karena sebelum kita diselamatkan, relasi kita dengan Allah juga rusak. Oleh karena itu Tuhan Yesus turun ke dunia untuk memulihkan relasi kita yang rusak kepada Allah Bapa. Dan melalui karya salibnya, kini relasi kita telah dipulihkan dan kita juga dibenarkan. Titus 3 ayat 5-7 mencatat, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya
sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, teman-teman. Amin. Kalau relasi kita sudah dipulihkan dan kita sudah dibenarkan melalui kasih karunia, maka semestinya kita juga mengabarkan kabar baik Injil kepada semua orang, kepada banyak orang yang belum percaya. Amin. Mungkin sekeliling kalian adalah orang-orang Kristen, tapi aku mau katakan pada kalian, belum tentu mereka sudah mengenal Yesus. Bisa jadi Kristen mereka hanya karena ikut-ikutan orang tua mereka atau sekedar ikut-ikutan teman. Karena Kristus itu bukan identitas di kartu pelajar atau kartu tanda penduduk, tetapi Kristen yang sejati adalah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang berdosa seperti aku dan kalian semua. Yesus ke dunia untuk memanggil orang berdosa agar bertobat, dan Dia menyerahkan nyawanya demi mereka. Demikian juga kita sebagai pengikutnya, kita juga harus mengabarkan kabar baik tentang Yesus. Yesus memanggil mereka untuk berbalik dari dosa dan percaya kepada Yesus, teman-teman. Amin. Teman-teman, dimanapun kalian berada, sekolah, lingkungan bermain, jika ada kesempatan untuk mengabarkan Injil, kabarkanlah Injil. Baik melalui perkataan, baik melalui tindakan, kabarkanlah Injil, teman-teman. Amin. Karena kita hari ini sudah diselamatkan oleh anugerah, maka anugerah yang sama itu akan memampukan kita untuk mengabarkan Injil. Yesus tidak hanya memanggil murid-muridnya untuk menjadi muridnya, tapi hari ini Yesus juga memanggil engkau, memanggil aku untuk menceritakan kabar baik ini. Amin. Silakan tundukkan kepala, tenangkan hati kita. Ya Bapa, kami mengucap syukur Engkau sudah mengirim putra tunggal-Mu, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mati bagi kami, untuk menebus kami, Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah yang Kau berikan. Biar kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang Kau berikan, tapi kami menghidupinya, Tuhan. Biar kami enggak hidup bagi diri kami sendiri, tapi kami menghidupi Injil-Mu, Tuhan. Berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan untuk mengabarkan Injil bagi sekeliling kami, Tuhan. Seringkali kami hanya sibuk dengan apa yang kami lakukan, dengan kesibukan kami, tapi kami lupa bahwa kami juga Engkau panggil untuk mengabarkan Injil bagi sekeliling kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan. Kami mengucap syukur, Tuhan. Kami mau serahkan iman kami, pengharapan kami hanya di dalam nama-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you teman-teman, kalian sudah melihat sermon series ini dari awal sampai akhir dan gak di skip-skip. Thank you teman-teman. Kalau kalian bisa datang onsite, silakan datang onsite. Aku berdoa kita semua bisa beribadah bersama-sama secara onsite. Kalau kalian belum bisa melihat secara onsite, pastikan kalian mengikuti ibadah online dengan sungguh-sungguh, teman-teman. Sekali lagi, aku juga mengingatkan untuk terus membaca daily devotional dan kalian aktif di dalam komunitas supaya iman kita terus dibangun dalam pengenalan akan Kristus. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sampaikan. Thank you sudah melihat dan happy Sunday. See you next week. God bless you.